Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Hiban Sa'an. Nanti akan dilanjutkan penjelasan dari saudara Ali Sadikin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah satu seorang pemikir termuka yang pernah dilahirkan. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu. Namanya adalah Ibnu Khaldun, adalah Abu Yazid Abdurrahman Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 730 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Wafat 19 Maret. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Adapun pemikirnya, menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Adapun pemikiran Ismail Raji Al-Faruq, akses untuk mengenal lebih dekat sosok Al-Faruq dan pemikirannya tidaklah terlalu sulit. Saat ini telah tersedia Ismail Faruq online dengan alamat situs web. Berikut ini adalah riwayat beliau yang disadur dari situs resmi Ismail Faruq. Januari 1921 Hijriah, ayah bernama Abdul Al-Huda Al-Faruq adalah seorang hakim yang merupakan seorang yang memiliki agama yang kokoh serta berpendidikan Islam. Al-Faruq memperoleh pendidikan agama di rumahnya melalui ayahnya dan melalui masjid dekat tempat tinggalnya. Adapun pemikiran Dr. Al-Faruq banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, dan semua pemikiran itu saling terkait satu sama lain. Semuanya berproses pada satu sumber, yaitu tauhid. Adapun pemikiran Said Muhammad Naib Al-Attas, nama lengkap beliau Al-Attas adalah Syekh Muhammad Naqib Ibnu Ali bin Abdurrahman Ibnu Muhsin Al-Attas. Beliau lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ayahnya Syekh Ali bin Abdullah Al-Attas adalah orang yang termuka di kalangan Syekh. Ibnunya bernama Syarifah Rokain Al-Yadurus, adalah keturunan raja-raja Sunda. Setelah menyelesaikan pendidikan militer di Inggris, Al-Attas kemudian ditugaskan sebagai pegawai kantor diresmikan tentara kerajaan Malaysia yang waktu itu sibuk menghadapi serangan komunis, namun tugas ini tidak begitu lama dijalaninya. Adapun pemikirannya, yaitu menurut Al-Attas, Islam harus selalu memberi arah terhadap kehidupan kita agar umat Islam terhindar dari serbuan pengaruh-pengaruh pemikiran barat dan perintilan dan menyesatkan itu. Selain itu, Al-Attas berpendapat bahwa perlunya ditimbulkan kesadaran terhadap ilmu dan pendidikan dalam dunia Islam. Adapun selanjutnya, yaitu berpikir merupakan rangkaian aktivitas manusia dalam membentuk peradaban dunia. Maka dengan berpikir dan berkeinginan, manusia menciptakan konstruksi peradaban di sepanjang sejarah kehidupannya dunia. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ali Sadikin. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. Pemikiran Suhrawardi. 1. Biografi Suhrawardi. Nama lengkapnya Syihab Aldin Yahya Ibnu Habsyi Ibnu Amiro Suhrawardi Al-Maktul. Istilah Al-Maktul
untuk membedakannya dengan dua tokoh Suhrawardi yang lain lahir di desa Suhrawat, sebuah desa kecil dekat Zinjan di timur laut Iran. Tahun 545 Hijriah atau 1153 Masehi, pendidikannya dimulai dari Marogah, sebuah kota yang kemudian menjadi terkenal karena munculnya Nasir al-Din al-Tusi yang membangun observatorium Islam pertama di bawah bimbingan Majd al-Din al-Jilli dalam bidang fikih dan teologi. Dua, pemikiran Imam Suhrawardi. Ia memperkenalkan konsep baru yang disebut dengan iluminasionisme Isyraqiyah, yakni suatu pancaran cahaya yang berasal dari Nur al-Anwar. Konsep ini belum ada filsuf muslim yang mengemukakannya. Kata isyraq mempunyai banyak arti, antara lain terbit dan bersinar, berseri-seri, terang, disinari dan menerangi. B. Pemikiran Mula Sadra. 1. Biografi Mula Sadra. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qaumi al-Shirazi yang bergelar Sadr al-Din dan lebih populer dengan sebutan Mula Sadra atau Sort al-Muta'alihin. Dan di kalangan murid-murid serta pengikutnya disebut Akhud. Dia dilahirkan di Shirot sekitar tahun 979 80 Hijriah atau 1571 Masehi dalam sebuah keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya al-Qaumi al-Shirazi, salah seorang yang berilmu dan soleh, dan dikatakan pernah menjabat sebagai gubernur provinsi Fars. Secara sosial politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya Shirot. 2. Pemikiran Mula Sadra. A. Kehakikian eksistensi atau as-salah al-wujud. B. Gradasi wujud atau tashkik al-wujud. C. Gerak substansial atau al-haraka al-juhariyah. D. Filsafat jiwa. E. Filsafat pengetahuan atau epistemologi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali lagi untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Giban Saan.